Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai assessment bab ketiga dari dinamika gerak partikel. Nah, untuk asesmennya Pak Jul sudah mencoba untuk yang nomor 1 ya. Namun Pak Jul mengalami kesulitan dalam hal penentuan mengenai faktor gaya geseknya. Jadi karena Pak Jul tidak di soal ya, bukannya Pak Jul yang tidak tahu, tapi di soal di sini tidak didefinisikan mengenai gaya geseknya itu nilainya berapa. Karena di sini gaya gesek antara sepeda dan tanah selalu sama. Tentukan, nah kita tidak tahu seberapa besar. Nah, oleh karena itu Pak Jul tidak mengerjakan untuk soal yang nomor 1-nya. Pak Jul lompati ya. Kita langsung saja ke yang nomor 2. Sebuah bola pejal akan dijatuhkan dari sebuah gedung dengan menggunakan sistem katrol seperti pada gambar di samping. Katrolnya seperti ini ya. Balok A memiliki massa 20 kg dan balok B bermassa 10 kg. Jika mula-mula bola B diam dan jaraknya dari tanah adalah 10 meter. Ini kelihatan 10 meter ya. Tentukan waktu yang diperlukan bola B hingga menyentuh tanah jika bola B dilepaskan. Seperti ini. Nah, berikutnya kita bisa menyusun terlebih dahulu mengenai konstruksi gaya-gayanya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini merupakan gaya berat ya, F berat ya. Atau WA gitu. Kemudian yang ke atas ini masanya adalah 20 kg. Kemudian di sini ada F geseknya. Kemudian di sini ada WB-nya. Kemudian ini tegangan tali A, TA, kemudian di sini juga ada tegangan tali TB ya, seperti ini. Maka kita bisa melukiskan mengenai ini masanya berapa ini. Nah, ini kan, kalau ini kan diketahui ya, mu S-nya sama dengan 0,2. Kan diketahui langsung. Kemudian di sini jaraknya adalah 10 meter. 10 meter. Massa benda B-nya adalah 10 kg. 10 kg. Nah, seperti ini. Maka kita bisa menentukan mengenai percepatan dari sistem ini dengan cara kita lihat dulu. Tentukan arah yang ke bawah itu sebagai arah positif. Nah, ini arah ke bawah ke positif ya. Berarti nanti otomatis ini F geseknya itu adalah arahnya negatif. Karena kan arahnya ke sana. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menuliskan WB dikurangi TB ditambah TB. Kemudian ditambah TA dikurangi TA min FK. F gesekan. Sama dengan MA ditambah MB dikurung dikalikan A. Seperti ini. Ini bisa hilang masing-masing. Sedangkan WB-nya itu kan W itu kan massa kali gravitasi. Berarti massa kali gravitasinya adalah, massanya adalah 10, gravitasinya 10. Berarti 10 kali 10 dikurangi FK sama dengan 10 ditambah 20 dikalikan dengan A-nya yang dicari. Nah, FK-nya itu kita bisa mencari dari mu S dikalikan M kali G, ya kan? Sama dengan mu S-nya 0,2 dikalikan dengan 20 dikalikan dengan 10 sama dengan
2 kali 20 sama dengan 40. Berarti kita bisa menulis 100 dikurangi 40 sama dengan 30 kali A. 60 sama dengan 30 kali A. A sama dengan 60 dibagi 30 sama dengan 2 meter per sekon. Oh, benar ya. Percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Selesai. Nah, padahal yang diminta adalah tentukan waktu yang diperlukan bola B sehingga menyentuh tanah. Nah, bola B menyentuh tanah. Berarti kita bisa pakai persamaan GLB ya. Bisa gunakan Y sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Seperti ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, ini kan tidak punya kecepatan awal. Berarti kalau tidak punya kecepatan awal, itu berarti V0-nya sama dengan 0. Berarti Y-nya itu ini. Karena jarak vertikal kayak gini itu kan bentangan Y. Berarti kita bisa tuliskan 10 sama dengan 0 ditambah setengah kali A. A-nya jelas 2 ya. 2 kuadrat dikalikan T kuadrat. Sama dengan 10 sama dengan ini 2 kali 2 4. 4 dibagi 2 itu 2 ya. 2 kali T kuadrat. Nah, berarti T sama dengan ini tinggal dibagi, dapat 5, T kuadrat sama dengan 5, maka akar 5 sekon. Benar ya? Dua Y, 2 kali 10. Sebentar. Setengah AT kuadrat. A-nya itu 2, 4. 10 dibagi. Ya benar ya. Sebentar. Kok Pak Jul jadi bingung ini? Kok beda dengan jawaban yang lalu dari Pak, yang sudah Pak Jul hitung ini? Sebentar. Setengah AT kuadrat. Oh, A-nya itu tidak dikuadratkan. Kok bisa dikuadratkan ini? Nah, ini hilang. Berarti 10 ya. 10. Nah, ini 10T sama dengan akar 10 sekon. Atau kalau kita bisa pakai pendekatan ya, T itu sama dengan sekitar 3,16 sekon. Nah, ketemu. Akar 10 ya, tadi kesalahannya Pak Jul, masuk A-nya kan nggak kuadrat, kenapa dikuadratkan? Seperti itu. Oke, gitu. Kita lanjut ke yang nomor kedua. Nomor ketiga maksud saya. Sebuah kereta bergerak pada lintasan lurus yang pergerakannya ditunjukkan seperti pada grafik berikut. Pada detik ke-0 hingga ke-40 kereta mengalami gaya hambat sebesar 1000 Newton ya. Dengan menganggap gaya dari kereta adalah konstan dan massa kereta adalah 1000 kg, perkirakan gaya hambat pada kereta setelah bergerak lebih dari 40 detik. Jadi kita bisa menuliskan nomor ketiga, S itu sama dengan V0 dikalikan T ditambah setengah AT kuadrat. Kan seperti ini. Nah, kita evaluasi di sini adalah kecepatannya mulai dari 0 sampai dengan 40. Ya. Jadi kecepatan 0 sampai dengan 40 seperti ini. Sedemikian hingga kita bisa menuliskan V0 sama dengan, tinggal diselisihkan saja. Kecepatan itu kan kita bisa merupakan del V0 itu sama dengan delta S atau selisih jarak dibagi selisih waktunya. Sama dengan 230 dikurangi 0 dibagi 40 dikurangi 0. Sama dengan berapa? Sebentar. Pakai persamaan ini bukan ya? Oh, no. Tidak pakai seperti ini. Tidak pakai seperti ini. Sebentar.
40, katakanlah ini berapa ini? Pakai persamaan ini coba. Ini berapa nih? Sebentar. V0-nya ditulis saja seperti ini. 230/40. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa masukkan V0-nya ini ke dalam persamaan ini. Kita lihat S-nya ya. Untuk S-nya itu kan kita bisa mencarinya dari S selisih, berarti 200. Yang diminta adalah 260 sampai dengan 230 ya. Berarti kasus, sehingga percepatan kereta pada selang 40 sampai dengan 50 sekon ya. Kita lihat berarti kan dari titik ini ke titik ini kan ya. Berarti kita bisa mencari S-nya jelas 260 dikurangi 230 sama dengan V0-nya ini 230/40 dikalikan dengan T-nya itu kan jelas selang 50 ke 40. 50 kurangi 40 ditambah setengah kali A dikalikan 50 dikurangi 40 dikuadratkan. Sedemikian hingga di sini adalah 30 sama dengan 230/40 dikalikan 10 seperti ini. Ini bisa hilang ya. Ditambah dengan setengah kali A kali 10 dikuadratkan, ini sama dengan 100. Ini bisa dicoret 50 ya. Sedemikian hingga kita bisa menuliskan bahwa 50A, ini 50 kali A ya, 50A itu sama dengan 30 dikurangi, nah ini 23 dikalikan 10 kan 230 dibagi 4, itu hasilnya adalah sekitar 57,5. Ini kita bisa memperoleh min 27,5 seperti ini. Maka A sama dengan min 27,5 dibagi 50. Hasilnya adalah persekitaran antara, bukan persekitaran ya, hasilnya min 0,55 meter per sekon kuadrat. Tanda negatif ini menunjukkan adalah perlambatan. Seperti itu. Coba di cross check lagi ya mengenai, tapi kalau perlambatan kok, oh ya benar, ini karena jaraknya kan tidak menurun ya, berarti bisa dikatakan, dan dia tidak signifikan naik, bisa juga dimungkinkan dia mengalami perlambatan atau seketika dia melakukan pengereman seperti itu. Oke gitu. Ini untuk yang nomor ketiga. Berikutnya untuk yang nomor keempat. Nah ini nomor keempat ini lumayan, ini juga perlu pemikiran. Dua buah partikel, dua buah benda dengan massa yang sama 500 gram saling mendekat seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Kedua benda tersebut kemudian bertumbukan dan memiliki waktu kontak sekitar 50 milisekon. Ya, ingat ini waktunya adalah 50 milisekon. Jadi seperti halnya yang kita kerjakan pada video sebelumnya, kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu mengenai bendanya 10 meter per sekon seperti ini ya, positif, katakanlah ke kanan positif ya, yang satunya adalah negatif tentunya 5 meter per sekon. Nah seperti ini. Maka kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk hukum kekekalan momentum, M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 absen ditambah
M2 V2 absen. Seperti ini. Kita langsung masuk saja ya. Masanya sama-sama 500 gram ya. Sama, sebenarnya karena masanya sama ya, di sini dua buah benda dengan massa yang sama. Ini kan sama, berarti kan M1 kan sama dengan M2, maka kita bisa keluarkan. Ini saya ganti dengan M1, ini juga saya ganti dengan M1, ya kan? Saya keluarkan M1 kali V1 ditambah V2 sama dengan V1 absen ditambah V2 absen dikalikan M1. Ini bisa hilang, tinggal kita masukkan 10 ditambah min 5 sama dengan V1 absennya itu sebentar. Tapi V1 absennya itu adalah membentuk sudut ya, ini ya. V1 absennya adalah membentuk sudut. Berarti V1 absennya adalah V1 absen kosinus alfa kosinus 45 derajat ditambah V2 V2 absennya dikalikan sebentar ini cos, ini sin. P2 absennya itu sin ya. Benar enggak ini? Enggak no. Bukan pakai sin, pakainya cos semua. Karena apa? Nanti basis pengukurannya adalah sumbu X positif. Ya. Jadi, ini juga cos 30 derajat. Berarti ini hasilnya 5 sama dengan kosinus 45 itu setengah akar 2 V1 absen ditambah dengan setengah akar 3 V2 absen. Nah, ini ada pangkat setengahnya semua ya. Kalikan dengan 2 sama dengan 10 sama dengan akar 2 V1 absen ditambah akar 3 V2 absen. Nah, kan seperti ini. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, kemudian kita ini ditinjau dari arah X. Arah X seperti ini. Nah, kemudian kita bisa meninjau pakai arah Y. Arah Y sama saja ya, seperti ini. Seperti ini hasilnya. Tapi nanti unsur F absennya itu pakainya adalah sin. Ya. Pakainya adalah sin. Nah, dan juga unsur kecepatan pada sumbu arah Y itu adalah 0. Ya. V1Y sama dengan V2Y itu sama dengan 0. Jadi kalau kita tulis lagi seperti ini, M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 kali V1 absen ditambah M2 V2 absen. Nah, ini bisa hilang. Nah, ini kan jelas 0 ini. 0 sama dengan V1 absennya kita pakainya sin. V1 absen sinus 45 ditambah V2 absen sinus 30 derajat. Nah, ingat sudutnya ini. Ini nanti adalah negatif hasilnya. Kenapa kok negatif? Dilihat. Ini Y, ini sumbu X. Nah, ini 30 derajat. Nah, berarti sudutnya kan semestinya seperti ini. Ya kan? Nah, berarti kalau di sini itu kan nilai sinus 30 itu kan negatif. Iya enggak? Nilai sinus sudut 30 pada kuadran keempat. Ini kuadran keempat. Itu pasti hasilnya negatif. Sedemikian hingga 0 sama dengan V1 absen
dikalikan setengah akar 2, kemudian dikurangi setengah min ya, karena hasilnya kan min setengah berapa ini, V2 absen dikalikan 2, kita memperoleh 0 sama dengan akar 2 V1 absen dikurangi V2 absen. Seperti ini. Nah, ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, ini ada persamaan 1, ini persamaan kedua. Kita langsung eliminasi. 10 sama dengan akar 2 V1 absen ditambah akar 3 V2 absen. Di sini ada 0 sama dengan akar 2 V1 absen dikurangi V2 absen. Nah, ini tinggal kita kurangkan. Ya kan? Berarti sama dengan 10 itu sama dengan akar 3 V2 absen ditambah V2 absen sama dengan akar 3 ditambah 1 dikali V2 absen. V2 absen sama dengan 10 dibagi akar 3 plus 1. Nah, selesai V2 absennya. Maka kalau kita diminta untuk mencari V1-nya, ini kan tinggal dipindah. Berarti pakai yang ini ya. Berarti kan sama dengan V2 absen itu sama dengan akar 2 kali V1 absen. Kan gitu. V2 absennya ini 10 per akar 3 plus 1 sama dengan akar 2 V1 absen. Maka V1 absen sama dengan 10 per akar 6 plus akar 2. Nah, seperti itu. Nah, ini kan tinggal dikalikan. Akar 2 kali akar 3 kan akar 6 ditambah akar 2 kali 1 akar 2. Jadi 10 per akar 6 ditambah akar 2. Selesai untuk yang poin A-nya. Itu baru poin A-nya ya. Selanjutnya kita bisa lanjut ke poin B. Poin B, gaya rata-rata antara dua benda saat bertumbukan. Kita identifikasi dulu untuk masing-masing unsurnya. Karena ini kan membentuk dua sudut ya. Seperti halnya ini. Ini ada yang unsur X dan ada yang unsur Y. Kita tinjau unsur X. Kita bisa tulis Fx dikalikan delta T itu sama dengan M1 dikalikan V1 X absen dikurangi V1X seperti ini. Maka Fx dikalikan tadi dikatakan waktunya itu adalah 50 milisekon. Berarti kan sama dengan 50 per 1000 sama dengan 5 per 100 ya kan. 5 per 100 itu sama dengan 0,05 sama dengan M1 nya jelas setengah kilogram berarti 0,5. Nah, kemudian V1X nya itu kita bisa evaluasi dari tadi V1X sudah ketemu belum ya? V1X tadi mestinya sudah dapat ya. Nah, ini yang arah X-nya. V1 10 per akar 2 ditambah akar 2. Akar 6 ditambah akar 2. Ini kan sekitar 2. 2 ditambah 1 sekitar 3. Berarti kan hasilnya sekitar 2,59 lah. Seperti itu. Jadi langsung Pak Jul tulis untuk V1X-nya adalah 2,59 dikalikan kosinus 45 dikurangi 10. V1X-nya kan jelas 10. Seperti itu. Nah, lalu kita tinggal hitung saja ini, dihitung bulat, kemudian dibagi dengan 0,05. Pak Jul tidak akan jelaskan mengenai perhitungannya ya, kalian bisa mencari sendiri sedemikian hingga Pak Jul punya hasil Fx sama dengan min 81,6 Newton. Sekarang pakai unsur Y. Unsur Y kita bisa peroleh sama Fy
dikali delta T sama dengan M1 dikalikan V1Y absen min V1Y juga. Yang tadi V1Y-nya kan jelas 0. Di sini FY dikalikan 0,05 sama dengan 0,5 dikalikan dengan 2,59 dikali sinus 45 dikurangi 0. Seperti ini. Sedemikian hingga, karena ini 0 ya, sinus 45 setengah akar 2 dikalikan ini. Kemudian ini dicari terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan 0,05. Sedemikian hingga punya FY sama dengan 18,3. Nah, selanjutnya kita baru mencari resultannya. Resultannya dapat F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat sama dengan akar dari min 81,6 kuadrat ditambah 18,3 kuadrat. Hasilnya adalah sekitar 83,6 Newton. Ini untuk yang B. Selanjutnya untuk yang C, energi yang hilang saat bertumbukan. Energi yang hilang saat bertumbukan kita bisa mencari dengan Q sama dengan setengah M1V1 kuadrat ditambah setengah M2V2 kuadrat seperti ini. Kemudian dikurangi setengah M1V1 absen kuadrat ditambah setengah M2V2 absen kuadrat. Seperti ini. Q keluarkan semua ya, setengah M-nya. Jadi tinggal setengah M karena M-nya kan sama. Setengah kali 0,5 dikalikan dengan, nah pertama V1-nya adalah 10 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ya, dikurangi, nah baru 2,59 kuadrat ditambah dengan 3,67 V2 absen kuadratnya ya. V2 absen kuadratnya itu nanti ketemunya ini ya. Nah ini kan 1 ditambah 1 sekitar 3-an ya, 3 ya, 1 ditambah akar 3 itu kan sekitar 1, ini hasilnya kalau kita kurangkan itu sekitar 3,67. Nah kemudian kita kuadratkan seperti ini, kita hitung prosesnya dilanjut sendiri. Hasil akhirnya adalah 26,25 Joule. Seperti itu. Selanjutnya nomor yang terakhir, yang nomor kelima. Sebuah tongkat homogen bermassa 2 kg ditahan oleh 2 buah tali seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Dari sistem di atas tentukan momen titik pusat massa terhadap B. Nah, berarti B itu berarti titik ini ya. Berarti kalau kita gambar, ini A, ini B, 2N, T1, T2, ini bisa dikatakan 50 cm, ini 30 cm ya. Nah, sudah lengkap mengenai gambarannya. Yang pertama, momen titik pusat massa terhadap B. Titik pusat massa kan sudah di sini sudah dikatakan ini ya 2 Newton ya. 2 Newton benar ya. Terhadap B. Nah, momen ini terhadap B. Maka kita bisa menuliskan adalah to WB sama dengan, kita bisa ini katakanlah pusat massanya ini ya 2 Newton ini ya. Maka kita tuliskan R
dikalikan F. R-nya berapa? Jari-jarinya. Nah, ini 0,3. R-nya itu kan 0,3. Dari pusat massa ke B. Ini kan 30 cm, sama dengan 0,3 meter. 0,3 dikalikan F-nya adalah M kali G. Sama dengan 0,3 dikalikan 2 kalikan 10. Sama dengan 6 Newton. Seperti itu. Nah, kalau terhadap B itu namanya searah jarum jam. Karena kan ke bawah. Searah jarum jam. Selesai. Kemudian yang ke B. Tegangan pada tali T1 dan T2. Nah, tegangan pada tali T1 dengan T2 kita bisa menuliskan ya, bahwa tadi tuh pusat massa terhadap B itu kan 6 Newton, ya kan? Nah, sedangkan sekarang yang ini terhadap B itu kan 80 cm. Sebentar. To B. Sebentar. BW. Sebentar. BW. Kemudian ditambah dengan to A. Bentar. Ini W ya. Sekarang AB. Nah, BA sama dengan 0. Kenapa kok 0? Ingat, jumlah keseluruhan momen itu hasilnya adalah 0. Ya. Hasil jumlah keseluruhan momen itu hasilnya 0. Nah, sekarang to BW-nya. B terhadap W-nya itu adalah min 6. Kenapa kok min 6? Karena tadi kan searah jarum jam, padahal T2-nya kan ini ke atas. Kalau ke bawah itu positif, ke atas berarti apa? Negatif. Berarti min 6 ditambah T1 dikalikan basisnya terhadap B. Iya kan? B berarti berapa? Kalikan 0,8. Ini F-nya kan R kali F. F-nya itu T1. R-nya itu berapa? R-nya dari sini sampai sini 80 cm. 80 cm itu sama dengan 0,8 meter. Sama dengan 0. T1 sama dengan 6 per 0,8 sama dengan 60 dibagi 8. Ya, seperti ini sama dengan 7,5 Newton. Nah, untuk menentukan T2-nya kita bisa mengatakan bahwa sigma Fy itu sama dengan T1 ditambah T2 dikurangi W. Nah, T2 sama dengan W dikurangi T1. T2 W-nya berapa? W-nya adalah 2M kali G dikurangi T1. 2 kali 10 dikurangi T1-nya 7,5. Sama dengan 20 dikurangi 7,5. Sama dengan 12,5 Newton. Selesai. Kemudian yang terakhir, percepatan pusat massa dari tongkat apabila tali di titik B dipotong. Momen inersia tongkat terhadap titik tumpu A adalah 6,7 kg per sekon. Kilogram-meter per sekon. Maka kita bisa menuliskan gaya yang bekerja terhadap titik A adalah berat batang. Terhadap titik A adalah berat batang. Sehingga momen gaya total terhadap titik A adalah
Kita tinggal cari momen inersianya itu kan I kan dengan M kali R kuadrat ya. M kali R kuadrat. Titik A ya. Berat batangnya yaitu 10 Newton. Loh, kenapa 10 Newton? Nah, basis perhitungan 10 Newtonnya itu kan batang. Pusat masanya kan di tengah-tengah. Ya kan? Bukan pusat masanya di tengah-tengah. Iya, benar. Kalau di sini kan 2 Newton sih? Sebentar. Pusat masanya kan 20 Newton ya. W. Nah, karena yang diminta adalah dari pusat massa ke titik A. Nah, ini kan separohnya. Separohnya itu kan otomatis 10 Newton. Seperti itu. Sehingga momen gaya total ya. Momen gaya totalnya terhadap titik A adalah, kita bisa tulis to sama dengan I kali alfa. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa to-nya itu adalah 1 Newton meter. Dapat dari mana? Ini 2 Newton. Ya. 2 Newton kalau separuhnya kan 1 Newton. Berarti per meternya. Berarti jadi 1 Newton meter sama dengan 6,7 kilogram meter pangkat min 2 kali alfa. Alfanya 1 dibagi 6,7 sama dengan 0,15 radian sekon pangkat min 2. Nah, kenapa dapat 6,7-nya dari mana? Momen inersia batangnya. Inersia batangnya itu sama dengan I sama dengan M kali R kuadrat. Seperti ini. Untuk nilai I-nya. Silahkan kalian evaluasi. Masanya 2 kg. R-nya adalah berapa itu? Tapi ini kok pangkat min 2 ya. Mestinya tidak pangkat min 2. Momen inersia itu M. Oh, sorry. Ini pangkat 2. Nah, seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian koreksi lagi. Manakala ada yang salah bisa kalian tulis di kolom komentar. Ini termasuknya permasalahannya agak kompleks ya. Dibandingkan buku dari penerbit Erlangga aja ini termasuknya kompleks. Susah. Jujur aja susah. Jadi pertanyaannya tidak disusun mulai dari yang mudah ke susah ya. Tapi langsung ke pertanyaan kompleks. Berbeda dengan buku Erlangga. Kalau buku Erlangga itu dari pertanyaan mudah dulu, kemudian naik materinya, kemudian ke yang susah, ke yang kompleks, itu bagian yang terakhir. Oke, gitu. Ini Pak Jul juga sedikit kesusahan ini. Gimana menerangkan ke kalian. Oke, gitu saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.